Hai, balik lagi barengan saya Iksan, dan di video kali ini saya mau unboxing satu buah smartphone yang terbilang cukup menarik buat kita bahas di video kali ini guys. Selain smartphone ini juga punya bandrol harga yang terbilang cukup murah, smartphone ini juga sudah memiliki fitur yang paling banyak orang cari nih guys, yaitu fitur NFC tentunya. Nah, tapi daripada kalian udah penasaran dengan smartphone apa yang bakal saya unboxing di video kali ini, pastiin kalian subscribe dulu channel ini guys, dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. So, kalau udah, yuk kita langsung aja ke meja unboxingnya. Oke, jadi ini dia guys paket yang bakal kita unboxing di video kali ini. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, ini packagingnya itu tipis aja kayak gini guys. Nah, udah ada yang tahu belum kira-kira ini adalah smartphone apa? Saya kasih clue sedikit ya guys, kalau smartphone ini bisa dibilang smartphone limbah Jepang guys. Mungkin udah ada yang tahu ya, tulis aja di kolom komentar kalau kalian udah ada yang tahu guys. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing biar nggak terlalu lama juga ya guys. Semoga kita ngedapetin paket atau smartphone yang memang kualitasnya terbaik ya guys ya, jadi nggak kaleng-kaleng gitu guys. Dan ini untuk packagingnya sih saya rasa cukup bagus ya, tebel bebel-babnya, jadi cukup bertanggung jawab lah si sellernya buat ngasih packaging yang kayak gini. Oke, intip dulu. Oke. Dan nanti kalau kalian misalkan emang tertarik dengan smartphone ini, bisa saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya guys ya. Banyak juga reviewer yang beli di sana soalnya. Kayaknya udah cukup trusted ya, atau recommended buat kalian yang mau cari-cari smartphone kayak gini guys. Iya, kita bisa lihat. Oke. Nah. Oke guys, jadi kayak gini guys packagingnya. Udah kebaca ya, ternyata di belakangnya juga ada tulisannya. Saya kira di depan aja yang ada tulisannya guys. Oke ya, jadi sesuai mungkin ada yang bener nebak smartphone apa ini. Dan ya, ini adalah Sony Xperia L3 ya guys. Smartphone itu dirilis di tahun 2019, tepatnya di bulan Februari ya kalau nggak salah guys. Dan ya, saya rasa ini cukup menarik. Kenapa saya bahas di video kali ini? Karena selain harganya yang murah, smartphone yang di rentan harga sekitar 1,2 jutaan, by the way saya beli smartphone ini, itu udah punya fitur NFC nih guys. Nah, gimana guys? Apa nggak menarik kan kalau buat kita bahas di video kali ini? Dan ngomong-ngomong, ini juga smartphone Sony pertama yang saya bahas di channel ini ya guys, dan juga saya penasaran gimana kualitas dari smartphone ini ya, walaupun smartphone ini bukan smartphone keluaran baru gitu ya guys ya. Jadi kita lihat aja. Nah, kalau bisa dilihat di sini tuh kayaknya packagingnya ini bukan packaging asli ya boxnya, tapi ya saya rasa cukup bagus juga ya kalau misalkan kita dapetin boxnya kayak gini. Ya, kita lihat ini apakah limbah Jepang atau ini adalah versi yang universalnya guys. Dan kalau kita bisa lihat di sini, kita baca untuk key selling point smartphone itu adalah di sini guys. Nah, untuk kamera utamanya itu sebesar 13 megapiksel. Di sini ketulis chipsetnya itu quad core ya. Yang saya tahu guys, smartphone ini tuh menggunakan chipset dari MediaTek Helio P22 guys. Di sini juga ketulis HDR. Lalu lebar layarnya itu sebesar 5 mm ya guys kalau nggak salah ini. Dan kemudian di sini ada apa ya, keterangan apa nih, saya juga kurang tahu guys. Dan yang pasti ini udah punya fitur NFC guys. Oke, sekarang kita langsung buka aja boxnya biar nggak kelamaan guys ya. Oke, udah kita buka. Dan sekarang, nah kalian bisa lihat ya, tuh ini repack kan ya guys, plastiknya salah kayak gini. Nah, sekarang kita buka isi dalam boxnya guys. Ngoplak ya. Oke, kita buka guys. Apa yang kita dapetin? Nah, kita langsung ketemu sama smartphone-nya ya guys ya. Dan ini Sony Xperia L3 nya. Nanti kita coba ya. Dan untuk varian warna yang saya beli ini adalah varian warna hitam. Terus untuk memori internalnya itu 32 GB dan RAM-nya itu sebesar 3 GB guys. Ya, saya rasa cukup lumayan lah ya, di harga 1,2 jutaan ngedapetin RAM dan internal segitu guys. Apalagi udah ada fitur NFC-nya loh. Sekarang kita buka, di sini kita dapetin ini, dapat kabel kepala charger ya untuk ngecas. Ini sih saya rasa bukan yang ori ya, udah pasti ini yang OM. Dan oke, si Sony Xperia L3 ini sudah memakai
fitur pengecasan dengan kabel USB Type-C ya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi khawatir kalau smartphone ini tuh menggunakan kabel charger yang micro USB guys. Jadi udah Type-C. Dan di sini kita ngedapetin kartu panduan manual aja guys, dan nggak ada buku garansi. Ya emang wajar sih nggak dapet garansi karena ini udah lama juga ya guys. Jadi kita garansi distributor aja atau nggak garansi toko ya. Oke, ini aja yang ada di dalam boxnya. Sekarang kita langsung ke smartphone Sony Xperia L3-nya aja guys. Oke, jadi kayak gini guys tampilan dari smartphone Sony Xperia L3-nya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, untuk desain back covernya ini simple dan minimalis aja ya guys ya. Cuman ketulis Sony dan di bawahnya ini ada tulisan agak tipis Xperia kayak gitu. Dan ya simple tapi ya cukup elegan lah guys, nggak terlalu lebay. Lalu di sini ada bumper kamera yang isinya ada dua lensa kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel, lalu kamera depth sensornya 2 megapiksel. Juga ada satu buah LED flash tentunya. Nah, menariknya walaupun smartphone ini keluar di tahun 2019, dia sudah menggunakan sidik jari atau fingerprint scanner di bagian kanan ini ya guys ya, yaitu finger side mounted lah ibaratnya seperti itu guys. Cuman yang menarik di sini dia nggak menyatu dengan tombol power ya guys. Di sini tombol powernya ada sendiri, lalu di sini ada bagian untuk tombol trigger volume up dan down-nya. Lalu di bagian atas ini ada satu buah, oh iya saya ada tempered glass, ini kita keletek dulu ya guys. Nah kita udah dikasih tempered glass, kita keletek dulu. Aduh, tempered glassnya sayangnya kurang bagus ya guys kualitasnya. Jadinya kalau kita keletek itu dia ngikut ke keletek guys. Ya udahlah, yang namanya juga smartphone murah ya, lumayan aja udah dikasih tempered glass. Jadi kita lihat ya, lanjut ke bagian atas ini ada lubang jack audio 3,5 mm dan mikrofon. Di sebelah kiri ini ada satu buah slot SIM tray kayaknya guys. Gak tahu nih, kok susah ya. Oke, slot SIM tray-nya itu apa nih guys? Kita lihat. Ya, jadi slot SIM tray-nya itu udah dedicated ya guys. Jadi ada dual SIM card dan satu slot micro SD. Dan setahu saya kalau misalkan limbah Jepang itu biasanya dia single slot ya guys. Tapi di sini udah dual slot. Jadi saya rasa ini versi yang universal ya guys. Jadi bukan limbah Jepang. Dan nggak ada tulisan Docomo juga sih di smartphone ini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian bawah ya guys. Di bagian bawah sini ada satu lubang port micro USB lagi. Satu lubang port USB Type-C ya guys. Lalu ada grill speaker juga di sini dan ada juga satu buah lubang mikrofon tentunya. Oke, setelah kita ke bagian dari sisi-sisi smartphone ini, sekarang kita coba nyalain dulu guys ya. Ini adalah saat-saat yang paling krusial buat beli smartphone kayak gini guys. Semoga aja nyala ya guys ya. Kita coba dan kita doain 1, 2, dan 3 guys. Semoga aja nyala nih guys. Kalau nggak nyala bahaya nih. Oh, nyala guys. Oke, jadi saya biarin nyala dulu ya guys. Nanti saya coba setting dan install beberapa aplikasi tentunya nih guys. Ya, jadi guys ini smartphone-nya udah saya hidupin dan udah saya pakein juga SIM card dari Telkomsel ya, yaitu kartu Halo, dan kalian bisa lihat sendiri di sini sinyalnya aman ya, kebaca LTE juga, berarti smartphone ini juga udah support 4G ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian beli smartphone ini, smartphone kalian nggak bakal nikmatin jaringan 4G guys. Dan di sini juga ada logo NFC yang bakal kita coba nih guys, apakah NFC-nya berfungsi di smartphone ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini NFC-nya berfungsi dengan baik guys. Tuh 1,2 juta dengan fitur NFC. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah worth it atau enggak guys ya. Dan ya kalian bisa lihat juga di sini fitur GPS-nya juga aktif ya. Di sini saya update untuk perkiraan cuacanya juga aktif sesuai GPS. Dan sekarang kita buka aplikasi AIDA 64 guys buat kita cek spesifikasi apa aja yang ada di smartphone ini. Kita mulai dari sistem dulu. Di sini untuk sistemnya RAM yang terpasang di Sony Xperia L3 ini RAM-nya 3 GB, yang tersedia itu 1,3 GB aja guys. Berarti ya cukup lumayan boros lah ya, hampir separuhnya kepake buat menjalankan sistem operasinya. Lalu di sini untuk penyimpanan internalnya kebaca 20 GB dan yang tersedia sekitar 16 GB aja guys. Untuk versi Bluetooth-nya menggunakan versi Bluetooth 4 nih guys. Ya udah lumayan lah ya.
Dan kita lihat ke bagian layar. Oke, kita lihat ke bagian layar di sini untuk resolusi layarnya sayangnya masih menggunakan HD Plus aja ya guys. Resolusinya 720 x 1440 nih. Untuk ukuran layarnya sendiri di sini ketulis 5,7 inci dan juga refresh rate-nya itu hanya 60 Hz aja. Di sini GPU rendernya itu cuman menggunakan Power VR ya guys, jadi nggak pakai GPU Mali yang kayak sekarang ini ya, yang biasa dipakai di smartphone zaman sekarang kayak gini. Dia masih menggunakan Power VR. Dan kita cek untuk CPU-nya, kita lihat di sini ketulis MediaTek Helio P22 guys, benar apa yang saya ucapin di awal video tadi. Dan untuk fabrikasinya 12 nanometer. Jadi walaupun smartphone ini adalah smartphone keluaran tahun 2019, dia sudah menggunakan pin atau struktur fabrikasi 12 nanometer yang saya rasa harusnya lebih hemat daya baterai. Ngomong-ngomong soal baterai, smartphone ini juga dibekali satu buah baterai berkapasitas 3300 mAh ya guys. Kalian bisa lihat di sini, dan ya saya rasa itu aja yang bisa kita cek dari aplikasi i64-nya. Sekarang kita ke menu pengaturan guys. Kita coba cek untuk tentang ponselnya guys. Ya, di sini untuk tentang ponsel, smartphone ini menggunakan versi Android Oreo guys ya, 8.1.0 yang nggak bisa diupdate kayaknya guys. Kemudian untuk versi keamanan Androidnya di sini ketulis 5 Oktober 2018. Berarti sama sekali belum ada patch update buat security patch-nya guys ya. Ya, harap hati-hati aja guys kalau kalian menginstal aplikasi-aplikasi dari pihak ketiga gitu ya. Karena di sini untuk security patch-nya belum ada update sampai detik ini guys. Padahal smartphone ini rilisnya di tahun 2019 ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya liatin ke kalian untuk smartphone-nya, dan kita coba setting ini ya guys untuk fingerprint scanner-nya. Di sini kalian bisa lihat ya. Konfigurasi coba kita oke, sidik jari dan pola. Kita buat polanya sederhana dulu. Dan kita coba daftarin ya untuk fingerprint scanner-nya. Nah, ini saya lagi daftar guys, kalian bisa lihat. Saya rasa ini cukup sensitif juga ya untuk fingerprint scannernya. Oke, selesai. Kita kunci, kita coba buka. Ya, cukup lumayan. Oke, kita kunci, kita coba buka. Oke, sesekali ngadet sih. Tapi ya masih cukup lumayan lah guys buat sebuah smartphone di harga 1,2 jutaan. Nah, sekarang smartphone Sony Xperia L3 nya mau saya coba buat main game PUBG Mobile nya guys ya. Tapi sebelum saya mainin atau saya ajak main, saya mau kasih lihat ke kalian untuk settingan grafis dari smartphone ini guys. Ya, kalian bisa lihat untuk smartphone ini tuh cuman mentok di smooth medium aja ya guys ya. Dan kemudian untuk yang balance-nya itu di balance medium. Maka di sini saya akan taruh di settingan smooth medium yang soft ya guys ya, dan kita bakal coba buat main TDM aja nih guys. Jadi kita lihat performa HP ini kalau kita ajak ngegame kayak game PUBG Mobile ini guys. Oke, jadi guys kita udah masuk ke dalam battle-nya atau gameplaynya ya guys ya. Kita coba lihat dulu untuk settingan gyroscope-nya apakah tersedia di smartphone ini guys. Iya, sepertinya nggak support ya guys. Jadi gyroscope-nya nggak support di smartphone ini. Sekarang kita coba main ya untuk satu game di Team Deathmatch ini. Buat main game PUBG Mobile guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Untuk volumenya saya kerasin sedikit ya. Saya lupa naikin. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba main Team Deathmatch ini ya guys ya. Dan terus terang untuk kualitas layarnya ini guys, walaupun dia SD Plus, untuk harga 1,2 jutaan dan sebuah smartphone yang dirilis tahun 2019 ini masih cukup layak dan enak banget buat dilihat ya guys. Oke. Ya, untuk dipakai main game sebenarnya enak sih guys, cuman kurang smooth aja yang saya rasain di sini guys.
nggak ada frame drop sih sebenarnya, cuman kurang smooth aja guys untuk tampilan gambarnya. Bingung sendiri guys. Oke, lanjut ya. Oke, barusan saya udah selesai nyobain smartphone ini buat main game PUBG Mobile ya guys, dan saya rasa untuk ukuran smartphone di harga 1,2 jutaan dengan chipset MediaTek Helio P22-nya ini, saya rasa cukup aja ya guys kalau kalian mau pakai smartphone ini buat main game. Dan walaupun saya nggak ngerekomendasiin kalian beli smartphone ini buat main game tentunya ya, karena levelnya itu di bawah dari kata cukup tadi guys. Jadi ya kalau misalkan kalian mau beli smartphone ini, kalian jangan berharap lebih buat performanya dipakai main game guys. Dan sekarang coba kita cek ya untuk kualitas hasil jepretan kameranya dari smartphone ini. Oke, sebentar ya, fokusnya harus dipencet dulu guys, dan juga nggak langsung fokus ya, agak lari-lari ya, nggak bisa terlalu dekat juga ternyata. Nah, jaraknya tuh sekitar segini baru bisa fokus. Oke, jadi saya rasa cukup itu aja guys yang bisa saya bahas dari Sony Xperia L3-nya ini. Dan oh ya, ngomong-ngomong di video ini saya nggak bisa kasih tunjuk soal skor AnTuTu benchmark-nya guys ya, karena tadi saya udah coba untuk install aplikasi tersebut tapi nggak bisa di smartphone ini. Saya nggak ngerti kenapa, jadi selalu gagal aja guys kalau kita waktu saya install si smartphone ini buat pakai aplikasi AnTuTu benchmark-nya. Dan oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys video kali ini. Dan untuk kesimpulan pertama saya soal smartphone ini, kalau kalian beli smartphone ini untuk kebutuhan atau menunjang anak kalian untuk kebutuhan daring kayak gitu, saya rasa ini udah cukup banget guys ya, karena selain fiturnya cukup lengkap, kameranya juga saya rasa tadi hasilnya agak cukup bagus guys, dan juga untuk kapasitas baterainya yang 3300 mAh itu saya rasa cukup banget ya buat kalian yang mau cari smartphone murah untuk kebutuhan sekolah anak kalian gitu guys. Ya, jadi seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini kalian like aja videonya, dan kalau kalian gak suka dengan videonya kalian dislike aja video ini guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya guys.